Pendengar terkasih, pembacaan kita hari ini lewat perikop 1 Timotius pasal 6 ayat 11 hingga 21. Ketika kita melihat di ayat yang ke-11 sebuah ungkapan, jauhilah semuanya itu, Paulus dari kedalaman hatinya ingin menyatakan satu hal yang sangat sederhana, yakni ungkapan ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pertama, itu ada dalam kehidupan, selalu ada dalam kehidupan manusia, bahkan ada di dalam kehidupan orang percaya. Namun di ayat 12 dia mengungkapkannya, engkau harus masuk dalam sebuah pertandingan. Menarik pendengar terkasih, Paulus menggunakan istilah olahraga, bertanding. Kita semua tahu bertanding itu identik dengan sportivitas. Bertanding itu identik dengan berlatih dengan tekun, berlatih dengan komitmen. Harus ada peningkatan dari hari ke hari, mengalami determinasi, ada tekanan, ada power, ada daya juang. Nah, di ayat 12 hingga ayat 13, Paulus memaparkan setelah engkau menjauhi semuanya itu, dengki, iri hati, curiga, sifat suka ngajak ribut, cinta harta, minta dihormati, sombong, memfitnah. Ungkapan ayat 1 hingga ayat 10, engkau tidak aman-aman aja Timotius, kata papa rohaninya ini Paulus. Dia menyatakan, setelah engkau melepaskan itu, ingat statusmu, engkau seperti seorang yang masuk dalam pertandingan. Engkau harus punya fokus. Fokusnya apa? Meraih hidup yang kekal. Yang kedua, ayat 14 sampai 16. Setelah engkau fokus meraih hidup yang kekal, masuk dalam arena pertandingan, tapi sebelumnya lepaskan statusmu yang gak benar, bejat, atau lingkup kehidupan seperti itu, engkau pun harus taat terhadap perintah Tuhan. Ayat 14 hingga ayat 16, pendengar terkasih, Paulus menggunakan rentetan istilah-istilah hukum, kalimat-kalimat hukum. Kalau kita melihatnya dalam teks Yunani, itu Paulus ingin menyampaikan, Timotius dan orang percaya gak ada pilihan lain. Istilah sekarang, harga mati. Engkau harus taat terhadap perintah Tuhan. Mengapa? Agar engkau bisa meraih goal setting hidupmu, meraih hidup yang kekal. Yang ketiga, ayat 17-21. Ada gangguan di sekitarmu. Paulus memberikan fokus tersendiri, porsi tersendiri. Ini merupakan pengulangan dari ayat yang ke-9 tentang kehidupan orang kaya. Diulang lagi di bagian ini. Menurut literasi budaya Ibrani pada waktu itu, memiliki sebuah ungkapan sastra bahwa pengulangan ini secara jelas kehidupan orang kaya yang tidak memuliakan Tuhan ada dalam pelayanan Paulus. Tetapi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius, ketika engkau menghadapi itu, berdiri tegak sebagai orang percaya yang tidak kompromi. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Dengan bahasa lain, jangan jual hidupmu Timotius dengan kekayaan itu. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Pendengar mungkin udah seneng. Ini poin yang terakhir. Udah ini gua selesai dengerin gitu ya. Ayat 20-21 tentang nasihat untuk memelihara kebenaran. Nah, di bagian ini pendengar terkasih, Paulus menggunakan satu ungkapan kedekatan hati seperti orang ingin meninggal dunia dan menyampaikan kalimat penting. Dimulai dengan ayat 20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Paulus ingin mengingatkan, ada legasi dariku dalam kebenaran.
Dan yang kedua, ini bukan upayamu, ini bukan hasil perjuanganmu. Tentang keselamatan kekal ini, yakni anugerah Tuhan. Sehingga Paulus penting mengungkapkan kata yang telah dipercayakan kepadamu. Dia bukan memakai kata Timotius, peliharalah apa yang telah engkau raih, apa yang telah engkau capai. Keselamatan kekal itu hasil dari usahamu. No, tidak. Bukan memakai kata itu, tetapi yang telah dipercayakan kepadamu. Pendengar sekalian, saya bayangkan ketika Timotius membaca ini dari kedalaman hati sebagai anak rohani, dia bisa saja menangis. Dia diingatkan oleh Papa rohaninya. Keselamatan kekal itu adalah anugerah yang dipercayakan kepadamu. Tetapi poin penting Timotius, engkau masuk dalam kehidupan ini, meraih kehidupan kekal dengan bertanding, bukan melawan orang, tetapi melawan karakter-karakter buruk yang bisa aja ada di dalam hidupmu. Apa itu? Ayat 1-10. Sombong, cari kesalahan orang lain, dengki, fitnah, curiga, suka ngajak ribut, dan lain sebagainya. Pendengar terkasih yang Tuhan cintai, maukah Anda menerima surat cinta dari kedalaman hati Tuhan melalui Paulus? Kalau engkau mau, raihlah kehidupan kekal, taat terhadap perintah Tuhan. Kemudian kalau engkau diberkati, jangan mentang-mentang dan banggakan diri. Dan poin yang keempat, peliharalah kebenaran itu. Saya Pendeta Ricardo Naraheda. Satu kalimat lagi bagi Anda sekalian. God bless you.